Mereka ini seringkali kebingungan bahwa perjanjian lama itu, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Sehingga mereka selalu bilang, kitab kalian itu udah diubah-ubah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Seakan-akan perjanjian baru ini adalah perjanjian lama yang diupdate-update, ditulis jadi baru gitu. Ya itu kan kebodohan saja. Karena tidak memahami apa makna istilah itu, ya kan? Harusnya adalah kalau kamu mau memahami istilah itu, tanyalah pada orang yang menggunakannya. Bukan kamu ciptakan angan-angan sendiri tentang itu, lalu kamu serang sendiri. Itu kamu tidak perang melawan kami, kamu perang lawan dirimu sendiri. Lawan konsepmu sendiri, ya kan? Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Maran dalam program 3 Hari Channel. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang topik yang seringkali diklaim oleh teman-teman polemikus Islam, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Nah, untuk membahas tema ini, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak, seorang apologet senior yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam ruang lingkup dialog lintas agama. Beliau adalah Pak Pendeta Ezra Alfred Soro. Ya, selamat datang Pak Ezra. Ya, thank you. Shalom semua. Oke, nah Pak Ezra, gimana nih kita menanggapi polemik beberapa polemikus Islam yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dalam hal ini termasuk kekristenan? Ya, kalau kita membicarakan tentang ada suatu agama yang datang belakangan menjadi penyempurna agama sebelumnya, maka kita membicarakan itu dalam konteks wahyu. Ya, wahyu itu apa sebenarnya? Revelation itu adalah penyataan, bukan pernyataan ya, penyataan, kata dasarnya nyata. Penyataan diri Allah dan kebenaran-kebenaran tentangnya. Ya. Nah, tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Ya. Maka Allah harus menyatakan dirinya. Maka kita kenal namanya general revelation. Wahyu Allah secara umum. Allah perkenalan namanya umum, maka itu untuk semua orang dan mencakup hal-hal yang umum saja. Ya, misalnya dalam Mazmur pasal 19, langit menceritakan kemuliaan Allah. Oh, berarti orang bisa tahu kemuliaan Allah dari langit. Dari langit. Nah, berarti Allah menyatakan dirinya melalui semesta alam. Waktu lihat alam, kita bisa kenal Allah. Bila ku lihat bintang gemerlapan. Nah, setelah ku lihat semua, tiba-tiba aku dapat wahyu pengetahuan tentang Allah. Ya, aku memuji kebesaran. Oh, berarti saya lihat alam, saya bisa tahu kebesaran Tuhan. Tapi ada yang namanya special revelation. Special revelation namanya special, maka itu diberikan kepada orang-orang khusus saja tentang hal-hal yang khusus. Jadi kalau saya lihat langit, saya bisa tahu Allah itu besar. Saya bisa tahu Allah itu ada. Saya bisa tahu Allah itu maha kuasa. Saya bisa tahu bahwa Allah itu maha baik. Tapi lihat pohon, saya bisa lihat bunga. Wah, Tuhan ini luar biasa ya, bisa cipta bunga ya. Tapi lihat bunga bagaimanapun, dari sudut manapun, saya nggak akan tahu tentang Tritunggal. Saya nggak akan tahu bahwa surga itu ada. Ya kan? Lihat bintang, saya bisa kagum Tuhan Maha Kuasa, tapi lihat bintang saya nggak tahu bahwa saya orang berdosa. Berarti butuh yang namanya wahyu khusus. Wahyu khusus, ya. Nah, wahyu khusus diberikan ini ada banyak sifat. Salah satu sifatnya itu adalah progresif. Jadi Tuhan tidak kasih wahyu itu secara lengkap. Langsung begitu aja gitu. Langsung pada seluruh kebenaran tentang dirinya, tidak diberikan pada satu masa tertentu untuk sekelompok orang. Nah, maka dia memberikan wahyu itu secara bertahap. Ya kan? Oh, kepada ini dikasih dikit, dikasih dikit, kasih dikit, sampai pada satu titik, maka wahyu itu menjadi lengkap. Dari sudut pandang ini, sudut pandang wahyu inilah, makanya orang bisa, yang datang ini, dia menyempurnakan yang sebelumnya, menyempurnakan sebelumnya. Nah, maka sekarang muncul pertanyaan begini, kalau ini muncul duluan, yang ini datang, ini bisa menyempurnakannya ini. Gitu? Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Datang satu lagi, yang ini bisa menyempurnakan yang ini. Tapi kan wahyu progresif itu kan harus final. Maka pada satu titik dia harus final, selesai. Lalu tiba-tiba muncul satu lagi, yang padahal yang ini sudah final. Tiba-tiba yang satu datang bahwa ini menyempurnakan. Yang ini sudah sempurna, sudah final, apalagi yang disempurnakan.
Maka pertanyaan kita sekarang, ya kalau dibilang bahwa Islam datang menyempurnakan Kristen, itu tinggal lihat dulu, ya kan? Apakah memang kekristenan menunjukkan ciri ketidaksempurnaan wahyu? Sehingga membuka kemungkinan bahwa yang datang setelah Kristen dia menyempurnakan. Ya. Tapi kalau ternyata di dalam kekristenan sudah menunjukkan ciri kepenuhan, full dan selesai, terus yang muncul belakangan dia apa? Dia penyempurna atau jangan-jangan penyimpangan? Ya. Betul, Nah, betul. penyimpangan. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Salah satu yang penting di dalam urusan wahyu itu berkenaan dengan keselamatan. Ya. Salvation. Nah, dalam wahyu-wahyu sebelumnya, kita kan lihat kalau di dalam agama Yahudi ya, Yahudi. Allah memberikan wahyu kan. Betul. Tapi wahyu itu diberikan di dalam kadang-kadang eksplisit, kadang-kadang dalam banyak simbol, banyak tipe dan gambaran. Ya. Kalau dia berikan tipe dan gambaran, maka memang harus ada penyempurnaannya. Nah, karena itu maka di dalam perjanjian lama ada banyak nabi nih yang bicara nih ya, Betul. bernubuat dan macam-macam. Nah, sekarang coba kita lihat Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Berarti apa sih wahyu? Melalui nabi-nabi kan? Tapi pada zaman akhir ini, nah kita harus tahu sekarang zaman akhir itu kapan, ya. Nah, Alkitab membagi zaman itu hanya awal zaman, ya, zaman akhir dan akhir zaman. Jadi akhir zaman beda dengan zaman akhir. Zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Oke. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Kalau ini awal zaman, ini akhir zaman, zaman akhir itu di sini. Tengah-tengah. Menjelang secara teologis, Akhir zaman. zaman akhir itu dinilai dari kenaikan Kristus ke surga, Ke surga. dan kedatangan dia kedua kali. Ya. Waktu dia datang kedua kali itulah akhir zaman. Tapi waktu dia naik ke surga dan seluruh wilayah itu namanya zaman akhir. Zaman akhir. Waktu dia datang ke dalam dunia. Maka sekarang ini kita ada dalam zaman akhir. Ya, makanya saya pernah dengar orang ngomong ciri-ciri hidup pada akhir zaman. Lah kalau sudah akhir zaman itu salah dong. Ciri-ciri orang hidup pada zaman. Akhir. Ya. Nah, itu berarti bahwa habis zaman akhir kan sudah akhir zaman. Ya. Selesai sudah. Berulang kali pada zaman dahulu Allah bicara pada nenek moyang kita. Tapi pada zaman akhir ini, artinya babak terakhir, Ya. dia bicara lewat anaknya. Kalau masih ada lagi yang datang berikut menyempurnakan itu, ya ini berarti bukan zaman akhir. Ya. Masih ada satu zaman lain kan? Iya, iya. Nah, di sini sudah dibilang zaman akhir. Kalau zaman akhir terus Islam dan Muhammad datang kemudian, ya ini memang sementara menggenapi zaman yang belum selesai ini, atau zamannya sudah selesai sehingga ini belok ke sana. Iya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sudut pandang wahyu, waktu Yesus Kristus tadi saya singgung tentang wahyu khusus ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau wahyu umum itu lewat alam semesta dan lain sebagainya, wahyu khusus itu adalah lewat Alkitab. Dan juga puncak dari wahyu itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah wahyunya Allah. Ya, makanya orang kenal Yesus, ya kenal Allah itu. Ya. Karena dia wahyu. Makanya Yohanes 1 ayat 18. Coba Yohanes 1 ayat 18. 1 ayat 18. Ke 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Ya. Dalam penyataan tadi apa? Pernyataan tadi, tidak ada satu orang, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itu terjemahannya tidak terlalu pas sebenarnya. Dalam bahasa aslinya harus diartikan di dada. Bosom. Bosom ya. Jadi pelukan.
Dan itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Ya. Dia di dalam pelukan Bapa. Nah, kalau dia yang datang dari Bapa, dia yang menyatakannya, masa tidak sempurna? Ya. Ya kan? Kalau dari sudut pandang itu, artinya bahwa Yesus sudah penyempurna wahyu. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Tak perlu disempurnakan lagi. Ya kan? Ya. Karena itulah Yesus berulang kali mengatakan bahwa, ya, janganlah kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Mengapa begitu? Karena hukum Taurat diberikan itu dalam kerangka wahyu, tapi belum selesai. Masih ada janji-janji, masih ada simbol-simbol, masih ada tipe-tipe. Tipe-tipe. Ya. Nah, kalau antitipe sudah datang, artinya sudah sempurna. Sudah sempurna tipenya. Oke, kita lihat Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Jadi dalam hukum Taurat hanya bayangan saja ya? Bayangan saja. Bukan wujudnya, bukan hakikat. Ya. Terjemahan yang lain adalah hakikat. Berarti memang wahyu diberikan kepada orang Israel perjanjian lama, tapi sifatnya bayangan. Bayangan. Nah, bukan hakikat, Bukan esensi. bukan esensinya. Makanya korban-korban binatang dalam konteks itu, korban binatang itu cuma bayangan, Bayangan. Ya. bukan hakikat. Nanti kalau kita baca selanjutnya, penulis Ibrani membicarakan tentang korban Kristus. Ya. Kalau begitu, korban Kristus itu adalah Finalnya. finalnya, hakikatnya. Ya. Ini loh, binatang loh ya. Sebenarnya binatang korbannya gambaran Ya. Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Ini sudah. Berarti ini final nih. Ya. Tiba-tiba setelah ini, tiba-tiba muncul orang korban binatang lagi. Ini penyempurnaan atau pembalikan ke belakang ini. Penyimpang mundur. Mundur begitu. itu ya. Makanya saya bilang ya, orang Yahudi itu pasti pakai sistem korban binatang. Iya. Kita orang Kristen itu sudah tinggalkan dulu 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi bayangkan orang kalau sampai masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau sudah Kristen terus jadi mualaf, itu mengalami kemunduran 2000 tahun. Mengembalikan yang lama ya Pak. Iya. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat, oh, apa yang dulu bayangan sudah disempurnakan. Nah, kalau sudah sempurna, tiba-tiba ada yang datang menawarkan bayangan lagi. Iya. Masuk akal kan dia dianggap sebagai penyempurna. Iya. Kuncinya itu teman-teman, bayangan itu sudah sempurna di dalam Yesus. Tiba-tiba yang baru datang ini kembali lagi ke bayangan. Jadi apa sebenarnya yang disempurnakan? Ya tidak ada. Iya. Nah, karena itulah maka sebenarnya mungkin tidak bisa disebut sebagai penyempurna, tapi upaya untuk Mengembalikan. ya menghancurkan yang sudah sempurna itu. Iya, Nah, terus kita lihat ya, beritanya sama dalam perjanjian lama. Ya. Dalam gambaran-gambaran nih bahwa akan ada korban. Hmm. Demi penebusan dosa harus ada korban. Korban. Di dalam Kejadian pasal 3, pada waktu manusia berbuat dosa lalu telanjang, lalu mereka ambil daun ara semak, lalu Tuhan memberikan pakaian dari kulit Kulit binatang. Ya. Binatang. Secara implisit artinya ada binatang yang dikorbankan ya. Ada nyawa. Ya. Ya. Untuk menutupi Menutupi. ketelanjangan manusia berdosa. Ya. Selanjutnya dijadikan menjadi hukum sistem kurban di dalam upacara perjanjian lama. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa lihat dia dari situ, ini harus ada kurban. Makanya waktu Yesus datang, dia datang menggenapi sistem kurban itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi rupanya dua babakan wahyu. Pertama dalam Yahudi yang diberikan sistem korban, ternyata di dalam kekristenan korban yang sesungguhnya datang. Muncul berikut yang muncul ratusan tahun kemudian nggak mengakui ada korban, Ya. ya, tidak mengakui bahwa ada Korban penebus salah. korban penebus salah. Iya. Ya, Padahal mereka ngakunya punya Taurat, Pak. Tapi tak tahu pengampunan dosa itu harus dengan pengorbanan. ya. Jadi inti kekristenan adalah berita tentang salib. Salib. Ya, berita tentang salib Yesus yang mati dan bangkit yang menebus orang berdosa. Ya. Sementara yang satu ini menyangkali penyaliban yang merupakan inti dari rencana keselamatan. Maka bagaimana dia bisa dianggap sebagai penyempurna? Iya. Itu bukan penyempurna, penyimpangan itu namanya. Iya, iya, iya. Penyimpangan. Ya. Nah, terus
Kalau diklaim bahwa Oke, kita coba baca Galatia pasal 1 dulu. Galatia 1 pasal yang 1:8-9. Galatia 1 ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kenapa Paulus bilang begitu? Artinya Injil dalam sudut pandang Wahyu sudah sempurna. Sempurna. Ya. Makanya tidak boleh ada datang yang berikut lalu membawa yang lain. Yang berbeda ini ya Pak? Yang berbeda saya sudah terkutuk loh, apalagi yang bertentangan. Ya. Datang yang lain, jangankan ini malaikat sekalipun terkutuk. Ya. Kalau malaikat sampai bawa Injil yang lain, terkutuk dia. Ya, itu malaikat loh. Apalagi yang non malaikat, yang dari padang gurun sana. Iya. Ya. Manusia biasa. Manusia biasa. Maka ayat ini terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Saya pernah ngomong begini pada seorang pengajar sesat. Jadi Bapak ngutuk saya ya? Nah, saya nggak ngutuk, hanya saya hanya menyampaikan ada kutuk dari Paulus. Paulus yang mengutuk ya? Saya cuma menyampaikan aja. Artinya kita bisa lihat bahwa ketegasan Paulus menunjukkan bahwa nggak bisa ada setelah yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Artinya Injil yang kami beritakan itu sudah final dan sempurna. Sehingga kalau datang muncul Injil berikut yang bertentangan dengan Injil mereka, bahkan menyangkali esensi utama dari Injil, yaitu penebusan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, itu penyempurna atau upaya perongrongan? Beda tipis emang Pak. Ya. Nah, kalau Tuhan yang kasih garis begini, tiba-tiba satu datang berubah, kalau bukan dari Tuhan dari mana? Ya. Ada jawab sendiri saja deh. Ya. Okay. Nah, jadi itu sama dengan kita. Ini versi barunya adalah upgrade dari versi lama. Tapi kita lihat isi dalamnya, fiturnya semua lain. Ya, maka setelah itu bukan upgrade dari yang lama, itu betul-betul sesuatu yang benar-benar lain. Berbeda. Karena itulah, maka terus tadi saya katakan bahwa Alkitab itu adalah wahyu khusus kan, wahyu khusus, dan di wahyu khusus itu ada Alkitab, di kitab terakhir, kitab Wahyu, di pasal terakhir, pasal 22, dan di ayat-ayat terakhir, ayat 18-19, dibilang, tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Secara implisit, kalau memang belum final wahyunya, kenapa tidak boleh tambah? Nah, iya. Ya kan? Harusnya kalau memang ini masih babakan, masih ada yang lagi ya. Loh, jangan begitu dong. Ya jangan ya. Tapi dengan kata lain dikatakan tidak boleh ada tambah, artinya wahyu sudah selesai dan sudah sempurna di dalam kekristenan. Maka kekristenan itu, wahyu itu kan pengenalan akan Allah. Betul. Maka pengenalan akan Allah di dalam kekristenan tidak lagi parsial. Ya. Seperti ada gajah, ya. Terus yang satu pegang ekornya, yang satu pegang pahanya, yang satu pegang ini, itu parsial. Tapi dalam kekristenan ini, ini wahyu sudah turun, gajah utuhnya begini loh. Ya. Nah, kita sudah punya gajah utuh, lalu kamu mau menyempurnakan dengan satu paha saja, itu bagaimana itu ya? Oke, sekarang ini, seringkali kita dituduh ya, kamu kok ambil kitab suci Yahudi ya? Ya. Mencuri, orang Kristen mencuri kitab Yahudi. Sekarang gini, pikir masuk akal. Ini kitab suci Yahudi ya, perjanjian lama. Mereka kan tidak menyebut perjanjian lama, tapi kita gini. Ini kan gambaran itu. Ya. Bayangan-bayangannya ada di sini. Ini penggenapannya. Nah, kalau kita coba pegang penggenapannya, dia menggenapi apa? Kita tidak tahu. Yang ini hanya pegang gambarannya. Mereka karena tolak yang ini, mereka hidup hanya di bayang-bayang ini saja, nggak tahu penggenapannya apa. Iya. Nah, kalau kita bilang, kita dapat genapi apa? Pasti harus pegang. Oh, yang ini menggenapi yang ini. Kalau begitu, supaya lengkap wahyunya kita gabung dua-dua. Iya. Ya kan? Wahyu sebelumnya tidak boleh membuang wahyu yang lama. Iya. Dia harus menerima untuk melihat babakannya. Maka induan ini sudah menyatu ya.
Kalau ini belum selesai, lalu datang buku yang satu lagi, mestinya buku yang terakhir tuh dia harus pegang ini semua dong. Iya. Ini masalahnya tidak, Pak. Tidak, dia anggap ini dua palsu kan. Tanpa bisa Tanpa menunjukkan bisa mana yang menunjukkan asli. yang mana yang asli. Nah, kalau begitu kita bertanya, yang ini nih memang kelanjutan atau penyimpangan? Ya, ya. Yang waras pasti tahu jawabannya, ya kan? Pasti, ya. Nah, karena itulah maka sebenarnya adalah klaim yang tidak berdasar. Dilihat dari sejarah wahyu bahwa yang datang belakangan ini itu adalah kegenapan dari Penyempurna. dari yang sudah sempurna. Yang sudah sempurna nggak perlu penyempurnaan lagi. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, dari apa yang disampaikan Pak Esra tadi luar biasa ya. Tapi ada satu hal yang tadi Pak Esra katakan bahwa tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi karena itu udah final. Itu bukan pendapat Pak Esra. Ada ayatnya, kita baca dalam Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi logikanya begini, Wahyu ini kan penutup dari perjanjian baru, penutup dari Alkitab. Kalau memang dia belum sempurna, nggak mungkin ditutup dengan perkataan ini. Sehingga klaimnya beberapa polemikus Islam mengatakan bahwa dalam konteks Wahyu, kekristenan itu masih perlu disempurnakan oleh agama yang akan datang, itu gugur dengan penutup dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menerima bahwa Islam itu adalah agama penyempurna, apalagi kekristenan, karena memang kekristenan itu sendiri seperti yang Pak Esa sampaikan sudah final dan menggenapi semua apa yang ada di perjanjian lama. Tapi ini satu lagi Pak Esa, mereka ini seringkali kebingungan bahwa perjanjian lama itu, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diubah-ubah. Sehingga mereka selalu bilang, kitab kalian itu udah diubah-ubah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Seakan-akan perjanjian baru ini adalah perjanjian lama yang diupdate-update, ditulis jadi baru gitu. Ya itu kan kebodohan saja. Ya? Karena tidak memahami apa makna istilah itu, ya kan? Harusnya adalah kalau kamu mau memahami istilah itu, tanyalah pada orang yang menggunakannya. Bukan kamu ciptakan angan-angan sendiri tentang itu, lalu kamu serang sendiri. Itu kamu tidak perang melawan kami, kamu perang lawan dirimu sendiri. Lawan konsepmu sendiri, ya kan? Nah, jadi orang awam yang baca saja tahu bahwa itu memang isinya tuh berhubungan, tapi bukan diganti. Ya, bukan diedit. Jadi perjanjian lama diganti, diedit jadi beritanya lain kok, cerita kisah-kisahnya lain kok. Ya, jadi saya kira itu hanya ya mudah-mudahan jangan terlalu bodoh seperti itulah. Ya, bodoh sih bisa saja sih, tapi jangan bohong semua. Tapi kan ada frasa yang mengatakan mualaf itu cerdas. Itu gimana? Pak Esra menanggapi itu. Cerdas dalam hal apa? Ya. Justru kalau saya malah sepanjang sejarah saya tidak berkecimpung dalam dunia apologi, saya kok belum menemukan ada mualaf yang pintar ya. Rata-rata bodoh semua. Cara mereka menafsirkan Alkitab saja menunjukkan bahwa di dalam kekristenan mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi seolah-olah ketika keluar berbicara paling tahu. Saya ini tiap hari baca dan belajar Alkitab, ya, secara serius. Nah, lalu melihat bahwa ini mualaf-mualaf pergi terus ngomongnya dan menyerangnya kayak menyerang anak sekolah minggu. Itu terlihat bahwa dia bahkan bukan orang awam saja, tidak ini, apalagi pakar. Jadi sebenarnya kalau orang model saya tiba-tiba jadi mualaf itu baru heboh. Tapi yang tidak paham-paham ini kan kita kan biasa acara tanya, coba tanya begitu, tanya mereka kan tanya-tanyanya orang awam yang sebenarnya terlalu gampang dijawab gitu ya. Itu ya. Jadi karena itu juga untuk semua yang Kristen perlu saudara ketahui bahwa kebenaran final itu sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah karena itulah maka saudara yang hanya Kristen-Kristenan saja, yang KTP-nya saja Kristen, tapi saudara nggak pernah memiliki Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, nggak ada guna saudara di Kristen, tetap mati masuk neraka. Karena itu saudara harus pastikan bahwa saudara memang memiliki Yesus sebagai juru selamat yang sungguh-sungguh supaya saudara diselamatkan. Ingat, rasul saja bisa tidak selamat loh, yaitu Yudas Iskariot. Kalau rasul saja bisa tidak selamat, pendeta bisa juga itu. Majelis gereja bisa, jemaat apalagi. Jadi bukan kekristenan kita, KTP kita, tapi iman. Itu pertama. Kedua, untuk saudara yang terombang-ambing dan mau jadi mualaf,
Ya, jangan buang seng emas di tangan ganti dengan seng. Ya, karena kalau wahyu itu sudah final di dalam Kristus, kamu lepas itu justru kamu berbalik. Itu makanya saya bilang tadi, itu mundur 2000 tahun. Ya, jangan melakukan kebodohan itu. Dan yang ketiga, yang mungkin pernah karena kebodohan sudah terlanjur jadi mualaf. Saudara baliklah. Minimal masih bernapas, itu masih ada kesempatan. Sebelum saudara jadi almarhum dan almarhum aja nasib kekalmu sudah ditentukan. Ya segera balik supaya saudara mendapatkan pengenalan yang benar, dan paling penting adalah mendapatkan penebusan dalam Kristus Yesus dan keselamatan kekal. Oke, on point teman-teman. Bagi yang sudah terhilang, kembalilah. Karena keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, dan pasti dan sangat pasti Islam bukanlah agama penyempurna dalam iman kekristenan. Karena Kristen sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah-tambah dan dikembalikan ke ritual yang lama. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam bincang kami dengan Pak Ezra Soru pada hari ini di program 3 Hari Channel bersama saya, Elia Maren. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu nantikan program-program terbaru kita agar kita semakin mengerti dan semakin mencintai betapa agung dan betapa mulianya Allah kita yang hidup di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan berkati.